pertanyaan Fadil dulu ya. Pemahaman Pancasila generasi muda apakah sudah mulai luntur? Mengapa? Kalau pertanyaan seperti ini, saya berarti harus menggunakan data dulu yang sebenarnya sudah pernah saya share di materi yang lain ya. Nah ini dari survei Kompas yang dirilis 1 Juni 2008, ini menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam. Misalnya 48,4% responden berusia 17-29 tahun, taruhlah ini mahasiswa ya, kelompok kalian juga, ini tidak mampu menyebutkan sila Pancasila secara benar dan lengkap. Nah ini ada penurunan yang cukup tajam. Kemudian 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Nah yang terakhir 60% responden berusia 46 tahun ke atas ini salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Artinya apa? Ternyata memang ada penurunan ya di antara para generasi, khususnya generasi muda tadi 17 tahun, berarti mahasiswa ya di lingkungan kalian juga, yang memang kesulitan ketika disuruh melafalkan sila-sila Pancasila. Mungkin beberapa di sini juga kalau misalkan tiba-tiba diminta untuk menyebutkan Pancasila ada yang beribet. Mungkin ya. Tapi saya yakin kelas ini tidak ada. Itu di teknik industri di New Zealand yang tidak hafal. Di sini saya yakin hafal ya. Kemudian survei lain nih menunjukkan dari LSI Denny JA ya 2018 ada penurunan presentasi pro publik terhadap Pancasila ini menurun. Dari tahun 2005 yang tadinya 85,5%, turun di 2010 81,7%. Turun lagi 5 tahun berikutnya, 2015 itu di angka 79,4%, dan di 2018 itu menjadi 75,3%. Jadi di antara 13 tahun itu ternyata ada penurunan sekitar 10% ya. Publik yang pro terhadap Pancasila. Nah, nanti berarti ini nanti masuknya ke apakah ada kelompok yang ingin mengubah Pancasila. Nah, dengan kondisi survei demikian, memang betul ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti nilai-nilai atau ideologi Pancasila. Taruhlah ketika saya masih menjadi mahasiswa misalkan, ya, ada beberapa kelompok di kampus yang sering sekali menyebarkan mungkin bagi mereka dakwah lah ya, media-media cetak seperti itu, buletin ya, khususnya tiap hari Jumat, yang pada akhirnya itu merujuk pada penggantian Pancasila terhadap kepada syariat Islam misalkan ya. Tapi sekarang organisasi tersebut sudah dilarang. Nah mungkin kalian tahu ya, tapi sekali lagi memang selain kelompok itu juga ada kelompok-kelompok yang lain. Karena kita tahu bahwa rongrongan terhadap ideologi bangsa kita Pancasila bukan hanya terjadi pada dimensi agama, tetapi juga pada dimensi nasionalis yang barangkali ingin memisahkan agama dengan kehidupan yang lainnya, misalkan seperti sekulerisme ataupun komunisme. Ya, dan itu saya pikir bukan rahasia publik lagi. Kemudian kalau pertanyaan dari Abdul Qadir tadi, kelompok yang ingin mengubah Pancasila gimana? Ya kita harus jauhi ya. Kita harus menyuarakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik untuk bangsa kita. Kita meyakini bahwa ajaran agama kita itu tetap dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan hukum di Indonesia, tetapi dalam konteks kemanusiaan, kita juga harus sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan kelompok agama yang lain, dengan kelompok kebudayaan yang lain. Sehingga disitulah letaknya Pancasila. Kita tentu bisa melihat Piagam Madinah misalkan. Nanti kalian bisa pelajari sendiri bagaimana kemudian Islam dianggap kurang berada di titik poin yang baik ketika itu, tetapi Rasulullah Nabi Muhammad mau memberikan perjanjian-perjanjian yang dinilai merugikan umat Islam. Tapi yang terpenting saat itu adalah bagaimana Nabi ingin menjaga nilai-nilai toleransi dan kedamaian di antara seluruh umat manusia. Nah sekarang kemudian muncul kelompok-kelompok yang ingin mengubah itu melalui doktrin-doktrin agama atau ceramah. Makanya hati-hati ketika kalian mendengar bahwa ada kelompok yang gampang sekali mengkafirkan, barangkali ya,
kemudian ya membeda-bedakan lah, eksklusif atau menyalah-nyalahkan, tolong ini harus dihindari atau minimalnya harus direspon dengan baik, jangan langsung ditanggapi ya, karena berbahaya sekali kalau misalkan kita tergelincir di dalamnya, kita bisa saja malah ikut-ikutan. Apalagi kalian masih muda yang mungkin ya, yang tadinya kurang mempelajari agama dengan baik, kemudian ada doktrin langsung keras seperti itu, kalian bisa rawan sekali masuk ke dalamnya. Jadi hati-hati. Oke, berikutnya. Urgensi Pancasila dalam menghadapi, khususnya sebagai ideologi ya tadi Agnes ya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi dalam menghadapi budaya global atau globalisasi yang semakin pesat. Oke, yang pertama sebenarnya saya sudah share file ini di PowerPoint yang ada di e-learning. Nanti kalian bisa sambil baca lagi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi akan menuntun masyarakat Indonesia untuk bisa hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Khususnya yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya. Misalkan ketika kita tahu bahwa narkoba itu tidak baik, ya, maka nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila, kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri atau merusak diri kita sendiri dengan zat-zat adiktif seperti itu. Maka kita akhirnya bisa dituntun dalam tanda kutip untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya, sebagai penuntun. Jadi itu yang pertama. Kedua, Pancasila juga bisa menolak ya berbagai nilai dan budaya yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia atau karakteristik budaya Indonesia. Taruhlah sekarang kita mengenal berbagai platform media sosial, ada TikTok gitu ya misalkan. Di TikTok tentu bukan hanya hal-hal yang positif, tapi ada hal yang negatif juga. Misalkan ada orang yang suka mempertontonkan auratnya. Nah, disitulah akan menjadi penolakan terhadap budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Jadi itu yang seharusnya bisa dilakukan. Pak, kenapa kemudian masih banyak orang yang melakukan itu? Karena kesadaran terhadap nilai Pancasilanya masih kurang. Ada orang yang sudah paham bahwa pengamalan Pancasila butir-butirnya itu ada 45 butir misalkan. Udah paham nih, udah tahu, tetapi belum sampai melakukan. Nah, ini yang memang harus diperhatikan bersama, bahwa kita tahu saja belum cukup untuk bisa melakukan. Ya, jadi harus ada kesadaran diri sendiri, kemudian juga kemauan untuk merubah menjadi lebih baik. Itu sebagai ideologi ya, karena kita harus ingat lagi bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka juga mengharapkan masuknya kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian setengah laginya kita tolak apabila setengah itu tidak sesuai, dan kita tolak seluruhnya apabila seluruh nilai itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kalau misalkan tidak sesuai seluruhnya, ya kita taruhlah LGBT gitu ya. Nah, itu beberapa nilai yang bisa kita terima sepenuhnya, sebagian kita terima atau kita tolak sepenuhnya. Kalau tadi misalkan TikTok, ya berarti itu ada setengah yang bisa kita terima, setengah lagi yang tidak sesuai, itu kita abaikan atau tidak boleh masuk dalam kehidupan bermasyarakat ya, ataupun kehidupan pribadi. Kemudian kalau misalkan diterima seluruhnya, ya etos kerja ya, etos kerja masyarakat barat itu kan bagus, disiplin gitu ya, tepat waktu. Nah, itu yang harus kita tiru gitu ya kira-kira dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Siti. Silakan Siti.